Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ludia Seprianti, mahasiswa D3 Keperawatan Stikes Mitra Adiguna Palembang, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi tahap perkembangan bayi, balita, dan batita. Ada beberapa tahap perkembangan tumbuh kembang bayi. Bayi usia 0 sampai dengan 1 tahun, 1 sampai dengan 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, 6 sampai dengan 9 bulan, 9 sampai dengan 12 bulan, anak usia 1 sampai dengan 3 tahun, 1 sampai dengan 2 tahun, 2 sampai dengan 3 tahun. Berikut penjelasannya. Anak bayi usia 0 sampai dengan 1 tahun. Ketika berusia 0 sampai dengan 1 tahun, pertumbuhan bayi cenderung cepat. Memasuki bulan-bulan tertentu, orang tua pun sangat mungkin dibuat makin takjub dengan kecepatan tumbuh kembang monotorinya. Asupan nutrisi menjadi kunci utama mengoptimalkan tumbuh kembang bayi di usia 0 sampai dengan 1 tahun. Selain itu, interaksi dengan orang-orang terdekat, khususnya bunda, juga akan sangat menentukan tumbuh kembang buah hati. Berikut adalah pencapaian bayi 0 sampai dengan 1 tahun secara umum. 1 sampai dengan 3 bulan, baik orang tua maupun buah hati akan mengalami masa adaptasi di usia 1 sampai dengan 3 bulan. Setelah kelahiran, tidak berbeda jauh dengan orang dewasa. Dalam proses adaptasi ini, bayi sangat mungkin merasa tidak nyaman. Karena apa? Hal lain yang mungkin membuat orang tua resah adalah jika buah hati sulit tidur malam bulan-bulan pertama usianya. Selain proses adaptasi tersebut, banyak pencapaian buah hati yang akan orang tua tentukan ketika usia 0 sampai dengan 3 bulan. Untuk lebih mempercepat kemampuan penglihatan dan pendengaran, orang tua sebaiknya sering mengajak buah hati mengobrol, meskipun dia belum mengerti. Dia akan lebih mengenali suara orang tuanya. Pada usia ini, gerakan bayi memang masih terbatas. Buah hati cenderung hanya mampu menggerak-gerakkan kaki tangannya sendiri. Dalam usia 3 sampai dengan 6 bulan, melewati usia 3 bulan, bayi umumnya sudah lebih beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Ia pun sudah lebih mengenal wajah-wajah orang tuanya atau orang-orang terdekatnya. Jadi, orang tua akan sering mendapati bayi dan orang tua akan tersenyum melihat wajah bayinya tersebut. Dalam periode 3 sampai 6 bulan, buah hati juga akan lebih banyak memperlihatkan kecepatan monotorinya. Gerakan bayi akan lebih cepat, lebih banyak. Karena itu, orang tua pun sebaiknya lebih ekstra dalam menjaga kondisi lingkungan sekitar dan buah hati. Memasuki usia hampir 6 bulan, bahkan bayi cenderung sudah mulai bisa duduk dengan bantuan tangannya. Namun, karena tulang belakangnya kemungkinan belum tertentu atau belum kuat, orang tua harus selalu memperhatikannya. Bisa jadi buah hati tiba-tiba terjatuh ketika sedang mencoba untuk duduk. Pada usia 6 sampai dengan 9 bulan, gumaman bayi akan semakin banyak di usia 6 sampai dengan 9 bulan. Bahkan beberapa gumaman sudah membentuk kata. Jangan kaget ketika ia bisa mengucapkan kata mama, papa, atau kata-kata lainnya. Gerakan bayi pun semakin cepat atau semakin banyak.
buah hati sudah bisa tengkurap dan bahkan berguling-guling. Bahkan bayi akan mulai belajar berdiri sebentar pada periode ini. Momen-momen bayi merangkak umumnya akan orang tua dapati pada usia buah hati 6 sampai dengan 9 bulan. Adapun beberapa gigi bayi akan mulai tumbuh dalam usia 6 sampai 9 bulan ini. Alasan ini yang membuat buah hati cenderung menggigit barang-barang yang ada di sekitarnya atau yang ada di sekelilingnya, tidak berbahaya ketika masuk ke dalam mulut buah hati. Ketika memasuki usia 6 sampai dengan 12 bulan, ocehan buah hati untuk makin beragam di usia 9 sampai dengan 12 bulan. Ia pun mulai mengerti menggunakan kata-kata yang diucapkannya. Mungkin buah hati tidak atau mau terhadap hal yang ia suka atau tidak. Kata yang makin beragam akan sangat bergantung. Pada usia 9 sampai dengan 12 bulan, gerakan bayi pun akan berkembang makin jauh. Dari hanya bisa merangkak, yang mungkin sudah akan mulai berlatih untuk berjalan. Akan sering mencoba berjalan beberapa langkah dengan berpegangan atau dibantu oleh dengan orang tuanya sendiri. Selanjutnya, anak usia 1 sampai dengan 3 tahun memasuki usia 1 tahun ke atas. Orang tua tidak hanya mendapati tubuh kembang bayi yang kencang dari sisi motorinya. Asupan nutrisi tetap memegang peranan besar ketika anak usia 1 sampai dengan 3 tahun. Dalam tumbuh kembang anak usia 1 sampai 3 tahun, di sisi lain, perlakuan orang tua terhadap berbagai pencapaian pun akan sangat menentukan. Selanjutnya, 1 dengan 2 tahun, gerakan anak semakin beragam. Akan mulai bisa berjalan dengan stabil, mempercepat proses belajar berjalannya, akan membantu meningkatkan kepercayaan diri buah hati karena sudah berlatih dengan bantuan benda. Dari sisi kebahasaan, kosakata anak akan semakin banyak. Momen meniru menjadi andalannya. Meniru kata-kata orang adalah andalan yang akan dilakukan anak berusia 1 sampai dengan 2 tahun. Anak juga sudah mulai bisa merangkai 1 sampai dengan 3 kata yang memiliki arti dari. Pada usia 1 sampai 5 tahun, anak pun akan semakin agresif. Ia juga bisa semakin bergantung kepada orang tua dan menolak hal-hal yang tidak disukainya. Untuk anak usia 2 sampai dengan 3 tahun, dari sisi motorik, anak usia 2 sampai dengan 3 tahun umumnya sudah bisa berjalan stabil, bahkan berlari. Anak pun akan mulai melompat-lompat kisaran usia ini. Psikologis anak akan tampak lebih jelas memasuki periode ini. Bukan cuma menolak atau senang menerima sesuatu, anak pun semakin menunjukkan gejala tertentu. Orang tua sebaiknya menghadapi buah hati dengan tegas dan tidak langsung memenuhi keinginannya. Memberikan tantrum agar berhenti sendiri pun dapat menjadi pilihan orang tua. Anak pun juga akan mulai bisa berpura-pura pada usia 2 sampai dengan 3 tahun. Tantrum pun bisa disebabkan disebabkan anak sulit mengutarakan keinginan kepada bunda. Keterbatasan bahasa menjadi kendalanya
Cobalah mempelajari anak agar bisa mengucapkan kata-kata dengan benar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai patofisiologi tahap perkembangan bayi, balita, dan batita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.